sorga Amin. kami mengucap syukur di siang hari ini. Kami akan masuk perkuliahan Haleluya. dengan materi yang sudah disiapkan Amin. oleh hamba-Mu Advent Systematic Theology. Kami Haleluya. serahkan proses belajar ini, kami berdoa jaringan lancar. Amin. Sehingga proses ini kami landaskan pembelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Saya mute ya, yang lain juga tolong di mute. Ya silakan host yang atur. Monggo. Di mute ini Linda sudah? Siap, sudah. Sudah mute tadi itu? Belum. Ibu masih belum mute, karena masih ayam berkokok, Bu. Itu ada Yudas nanti. Ada Petrus nanti. Pak dosen mukanya kurang itu Pak dosen, terlalu maju kayaknya Pak dosen. Siap. Oke, selamat pagi. Ada yang siang di Makassar. Kalau luar negeri nggak tahu selamat malam atau sore ini ya. Kita pakai WIB saja ya. Selamat pagi. Semuanya sehat semua ya. Mahasiswa S3. Bisa dengar semua ya? Suara kurang keras Pak dosen. Kurang keras. Ya. Ini keras ini. Cek 1 2. Kamera agak dimundurkan sedikit. Terlalu maju, Pak. Jelas. Oke ya Pak. Terima kasih. Halo? Jelas ya? Belum? Atau sudah? Bagaimana? Host? Sudah dengar semua ya? Saya dengar. Dengar ya? Yang lain? Ya, sudah dengar. Oke. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang saya kasih, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Advanced Systematic Theology, ya. Lanjutan dari teologi sistematik di S1. Oleh karena itu, saya tidak mendefinisikan percaya bahwa sudah melewati S1 tentu sudah kenal yang namanya teologi sistematik. Baik secara sederhana maupun tuntas, yaitu tergantung ya. Kalau ditambah lagi dengan membaca buku, maka kemungkinan besar pengetahuannya cukup luas tentang teologi sistematik itu sendiri. Nah, oleh karena itu, saya hanya ingin menyampaikan dasarnya, kemudian sudah menerima materi, mungkin sudah membaca, boleh menyampaikan pendapat, karena kita kelas S3, maka kita bukan hanya mendengar, tetapi perlu menyampaikan argumentasi atau kerangka berpikir tentang teologi yang kita terima atau yang sudah kita pelajari. Terlepas dari perbedaan pendapat itu biasa. Namanya orang belajar pasti ada yang berbeda. Tetapi jangan sampai, waduh, berisik.
Host, tolong dimutin. Ada yang berisik nih. Oke, saya lanjut ya. Nah, karena itu teologi sistematik itu sebetulnya adalah tiang dari seluruh ajaran atau dogmat yang berkaitan dengan iman Kristen. Dan kemudian memudahkan kita untuk menyusun yang namanya cara berpikir yang sistematis dalam hal membangun satu ajaran atau doktrin. Oleh karena itu, setiap dari kita, mahasiswa S1, S2 maupun S3, wajib mempelajari yang namanya teologi sistematika. Karena itu membantu kita untuk lebih sistematis dalam berpikir dan juga membuat kita bisa membangun argumentasi yang dapat diterima dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai seorang ilmuwan yang lahir atau belajar teologi yang sungguh ya. Mohon maaf Pak dosen, saya terganggu sekali dengan Pak Lukas ini. Suara saya, telinga saya sakit loh. Suaranya itu bisa nggak dimatikan dulu oleh host atau gimana gitu Pak? Saya nggak dengar suara Bapak dengan baik. Maaf. Tolong secara pribadi, teman-teman, saya sebut ya, Pak Ongko dimatikan. Tolong di-mute, saya sebut. Ya, baru Pak siapa lagi nih? Oke, udah semua ya. Oke, udah semua, boleh. Baik, ya saya lanjut ya. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini kita tidak harus mendefinisikan satu-satu, tetapi kita akan langsung kepada isi atau konten daripada sistematik itu sendiri. Kalau kita berbicara masalah urutan atau susunan teologisnya, saya mengerti bahwa Bapak Ibu pasti sudah tahu. Karena isi dari teologi sistematik itu adalah bibliologi, kristologi, hamartologi, dan seterusnya. Tetapi kita akan masuk kepada kontennya. Apa isi daripada sistematik itu? Sehingga kita bisa diskusi, kita bisa mengeluarkan pendapat kita, bahkan kita bisa membangun satu argumentasi teologis yang mungkin di luar sana berbeda dengan apa yang kita pelajari. Nah, di kelas inilah nanti kita akan tuntaskan bersama, tetapi harus pakai cara-cara yang beretika, yaitu tidak boleh rame-rame, satu-satu. Jika ingin menyampaikan pendapat, silakan chat, kemudian nanti diberikan kesempatan untuk bertanya, kemudian di-mute lagi untuk mendengar, sehingga tidak boleh saling beradu argumen dalam hal ini, sehingga kedengarannya tidak etis, malah jadi ramai. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan pendapat, silakan chat, nanti akan diberikan waktu untuk menyampaikan. Kemudian ingin bertanya juga boleh, silakan chat, kita akan kasih kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya. Jadi tidak harus rame-rame, cukup dengan tertib, karena kita adalah para teolog-teolog yang akan menjadi teladan dalam mengajar maupun berkhotbah. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan makalah yang saya kasih, ada tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan tentang finalitas Alkitab dan tantangan zaman ya. Boleh dilihat situ. 8 halaman saja. Tidak usah banyak-banyak. 3 minggu setelah perkuliahan. Buku-bukunya harus jelas sumbernya, referensinya. Nanti bisa dikirim lewat email. Setelah perkuliahan saya akan kasih alamat emailnya. Oke, sampai sini ada yang ini sedikit pendahuluan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teologi sistematik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, apa yang menjadi tugas seorang teolog ketika belajar
teologi sistematik adalah begini. Teologi sistematik kan terdiri dari dua kata, theos dan logos. Theos itu diterjemahkan Allah, logos itu bisa perkataan, bisa firman, bisa pikiran, atau uraian. Nah, sehingga kita ambil yang paling sederhana, sesuai dengan terjemahan, logos itu firman. Berarti ketika kita belajar teologi, maka kita belajar tentang Allah, kita belajar firman-Nya, sehingga diperlukan yang namanya sistematika berpikir. Tidak asal-asalan, tetapi tertata secara berurut-urutan. Nah, itulah kedudukan yang paling penting dalam teologi sistematik. Karena kita belajar Allah, kita belajar firman, maka kita harus menyusun konsepnya, harus secara teratur, baik, sehingga bisa dimengerti. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan sebagai seorang ilmuwan. Tidak boleh mulai dari kepala dulu, tidak boleh, harus teratur, ya, sebagaimana disusun dalam teologi sistematik sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu, dalam doktrinnya itu, baik kristologi, antropologi, hermeneutologi, semuanya ada konten yang memang diperdebatkan di luar sana. Bahkan kita sendiri sering terjadi yang namanya perbedaan. Nah, perbedaan itu saya harapkan dalam kelas S3 ini kita bisa carikan jalan keluar. Persoalan tafsir, ya itu tergantung kepada kemampuan seseorang dalam hal membaca atau mempelajarinya. Tetapi minimal kita bisa memahami secara sederhana tentang keberadaan teologi sistematik sendiri. Supaya jangan sampai kita membangun argumentasi di luar, menyerang di dalam. Nah, mendingan dalam kelas ini kita selesaikan bersama-sama. Sebagai seorang dosen, tentu mimbar kita adalah mimbar yang adanya ruang akademik, bukan jalanan. Karena itu, Bapak Ibu semua ini dosen, saya juga kita sama-sama belajar. Nah, kita ingin membangun satu kerangka teologi yang berbeda tapi tidak bertentangan. Berbeda artinya apa? Ada orang yang tafsirnya lebih bagus, sistematis, terarah, tapi ada yang kurang. Itu biasa. Tapi kalau sampai dipertentangkan, maka di sini terjadi kekacauan. Oleh karena itu, dengan adanya teologi sistematik, membantu kita untuk lebih berpikir secara teratur, kreatif, kemudian bisa membangun sesama. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau kita melihat secara keseluruhan, setiap STT ataupun kampus diwajibkan mempelajari yang namanya teologi sistematika. Bahkan ada sekolah yang khusus membuka program yang mengarah kepada teologi sistematika. Kenapa? Karena ini penting. Sehingga tidak gampang untuk kita anggap enteng, apalagi mengabaikan. Oleh karena itu, dengan diskusi atau belajar hari ini, maka kita akan sama-sama bagaimana menyusun satu konsep yang sistematis dalam pandangan teologi kita. Tentunya dasarnya adalah firman. Tapi pada kerangka berpikirnya, kita akan masing-masing punya konsepnya. Tapi sekali lagi, harus tersusun, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai membingungkan, seperti itu. Kalau sudah doktor, harusnya berpikirnya lebih kritis, terarah, beretika, sistematis, dan kepalanya dingin, alias tidak cepat emosi, panas. Ya. Responnya pun selalu slow. Karena apa? Dia tahu ada hal yang bisa dijawab, ada yang tidak. Nah, selain itu Bapak Ibu, saya juga ingatkan kepada kita semua, di kelas ini, jika ada yang sudah tahu, tidak perlu ditanyakan. Kalau ada yang belum tahu, boleh di-share. Kemudian kalau ada teman yang menanggapi, kalau dia menanggapinya berbeda dengan kita, ya kita harus terima sebagai bebas berpendapat dalam hal belajar. Bukan kita memaksa kita yang paling benar, tidak. Sama, saya pun tidak memaksa Bapak Ibu untuk ikut saya. Tapi mari kita membangun satu dasar teologi yang tersusun secara sistematis, dan dasarnya itu firman.
persoalan nanti kemudian kita berbeda, itu biasa. Tapi tidak mempengaruhi kita untuk membuat sesuatu yang bertentangan. Nah, itulah namanya bebas belajar, bebas berpendapat, tapi ada etikanya. Nah, oleh karena itu kontennya dalam teologi sistematik itu yang akan penting buat kita diskusikan dibanding dengan susunan atau urutannya. Kalau urutannya itu cukup S1 saja. Tapi kalau S3 tidak perlu, harus lebih kepada kontennya. Apa isi sebenarnya sistematik itu sendiri? Kalau berbicara proper, substansinya proper itu apa? Kalau bicara Kristus, apa isinya Kristus itu? Kan seperti itu. Supaya lebih tajam, lebih luas. Karena Bapak Ibu semua yang hadir di sini, saya percaya sudah banyak pengalaman, sudah banyak membaca, maka pendapat umum maupun khusus dari apa yang diterima maupun apa yang didapati melalui pengkajian, pasti banyak. Nah, karena itu, diskusi kita itu lebih menarik dibandingkan dengan saya harus ngomong, Bapak Ibu dengar. Karena itu, Bapak Ibu silakan mencatat dan nanti dengan 11 host silakan membuka ruang untuk tanya jawab. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, dalam belajar teologi kita harus sadar bahwa tidak semua kita mengetahuinya. Manusia itu punya keterbatasan dalam berpikir. Sehingga tidak mungkin dia tahu semuanya. Maka ketundukan kita kepada otoritas Roh Kudus sebagai penolong yang kemudian membantu kita untuk lebih tajam memahami itu penting. Karena manusia terbatas dan tingkat kemampuannya pun beda-beda. Karena itu pasti selalu terjadi yang namanya perselisihan atau perbedaan dalam hal menyatakan pendapat. Tetapi bukan berarti dengan demikian kita harus menutup diri untuk tidak berpendapat, itu bukan. Nah, oleh karena itu, kesadaran untuk kita semua, karena keterbatasan itu, kita harus belajar tunduk kepada otoritas Roh Kudus, menyerahkan diri secara penuh dan belajar sungguh-sungguh, supaya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita bangun, yang namanya teologi itu sendiri. Sebab teologi itu sekali lagi theos Allah, logos itu firman. Maka kita ini belajar Allah, belajar firman-Nya. Bagaimana bisa kalau kita carut marut alias amburadul kan? Nah, sehingga dibutuhkan yang namanya berpikir yang kritis, sistematis, terarah, kemudian dipertanggungjawabkan secara ilmuwan sebagai seorang dokter. Bukan nanti cuci tangan seperti Pontius Pilatus. Bukan begitu ya? Saya percaya tidak ada di sini. Ini semua baik-baik semua ini. Berikutnya Bapak Ibu, setelah kita itu terbatas dalam pemikiran, kita juga ada manusia yang terikat oleh daging dan dosa. Sehingga ada hal-hal yang seringkali susah untuk kita lepaskan, apalagi kita lawan. Makanya kekuatan kita sekali lagi harus tunduk kepada otoritas Roh Kudus, kemudian pegang firman sebagai dasar, baru bertindak untuk membangun yang namanya teologi. Sebab kalau kita tunduk kepada Roh Kudus, kemudian kita pegang firman sebagai prinsip, maka dari situ akan muncul pengalaman hidup yang baik dengan Tuhan, lahirlah seorang teolog yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan asal ngomong, tapi bukti real yang bisa dialami. Katakanlah mungkin kesaksian yang Bapak Ibu alami dan seterusnya ya. Tapi dalam ilmuwan kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara penuh apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapat, apa yang kita ingin ungkapkan, itu dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui tulisan maupun ucapan yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi kita belajar sistematik itu, Allah dan firman itu dituntut harus teratur, sistematis, dan kontennya yang akan kita pelajari bersama, kita gali bersama,
sebagai satu bentuk daripada diskusi kuliah teologi sistematik lanjutan ini. Oke, saya kira sampai di sini saya kasih waktu kepada host untuk membuka ruang tanya jawab. Bagi Bapak yang ingin tanya, silakan chat. Nanti akan diatur oleh host. Demikian. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, shalom, Pak dosen. Halo. Siap, salam. Ya, saya tunggu host dari tadi, tidak ada ini. Ya, saya langsung klik aja. Ya. Pak dosen, saya mau bertanya. Ya. Kita belajar mengenai teologi sistematika lanjutan, yang pada umumnya kita sudah mengetahui dalam pembahasan di S1 yang menjadi dasarnya. Ya, memang paham yang lain juga mengikuti kata menggunakan dogmatika dasar, gitu kan. Ya, dan lain sebagainya. Cuma saya tidak mau pergi kepada ilmunya, cuma saya ingin masukan dari Pak dosen dan dari teman-teman. Sekarang kan kekuatan dari pengalaman rohani itu jauh lebih kuat daripada hanya sekedar ilmu teologi. Yang ini membuat prinsip teologi atau sebuah dasar teologi yang kuat itu bergeser jadinya hanya lebih cenderung kepada pengalaman atau lebih cenderung kepada sekarang disebut dengan kegerakan, gitu kan, kegerakan, ya istilah-istilah seperti itu, dan orang lebih cenderung suka atau umat Tuhan, jemaat lebih suka dengan hal-hal yang seperti itu daripada kepada hal-hal yang bersifat ilmu, yang kadang-kadang jemaat juga susah memahaminya karena mereka tidak punya basic teologi yang mungkin seperti kita punya basic teologi sebelumnya karena memang ada di bangku kuliah. Nah, bagaimana caranya kita sebagai pengajar, kita sebagai hamba Tuhan untuk bisa mensinkronkan hal ini dan tidak mengikuti tren yang ada saat ini, yang mau tidak mau kalau kita ada di penggembalaan, ya kadang-kadang menjadi kesulitan bagi kita. Gitu. Ya kira-kira ya begitu Pak dosen. Ya, baik. Terima kasih Pak Samuel. Memang pengalaman itu sekarang menjadi tren. Ya. Kita kan sudah sering ikut di medsos itu bagaimana perdebatan-perdebatan antara A dengan B, yang satu tekanannya kepada pengalaman, yang satu kepada ilmuwan. Nah, itu memang menjadi tren saat ini. Kalau dalam lapangan atau praktek, memang jemaat tidak membutuhkan ilmu yang bertele-tele. Yang dibutuhkan simple, menyentuh, mengubahkan, siap dilakukan. Nah, cuma karena ini kita diskusi dalam ruang kuliah, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana seorang ilmuwan menyatakan satu pendapat, yang kemudian pendapat tersebut dikategorikan sebagai satu ungkapan narasi ilmiah yang sedang dibangun, kemudian bisa dijadikan acuan juga bagi yang lain. Misalnya, oh ini pendapatnya begini, ternyata bisa juga dijadikan referensi untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau dalam jemaat, saya selalu katakan, jemaat tidak membutuhkan hal seperti itu. Mereka lebih kepada yang namanya pengalaman spiritual, dikolaborasi dengan ilmu yang kita dapat, kemudian disederhanakan, disampaikan, diterima, dilakukan. Itu prinsip jemaat. Maka beda sekali dengan orang-orang tertentu. Tapi ada gereja tertentu yang bukan semua pengalamannya, ilmunya. Saya sebut saja lah, kita ini semua kan teolog. Ya, kita tidak usah membela si A, si B. Katakanlah gereja Stephen Talk. Kalau orang masuk sana, yang diterima itu adalah ilmu. Karena khotbahnya mengandung unsur filsafat, tafsirnya tafsir ilmuwan.
Tapi kalau orang masuk kepada gerejanya Pak Niko, maka di sana dia menemukan pengalaman, perjumpaan dengan Tuhan. Nah, dari dua ini mana yang benar? Kita tidak bisa katakan Stephen Tong salah, Pak Niko benar. Tidak bisa begitu. Nah, kita sebagai seorang teolog harus memahami dari sisi Alkitabnya. Artinya ilmu itu dapat, pengalaman dapat. Nah, bagaimana kita menyederhanakan, kemudian kita menyampaikan kepada jemaat supaya ditangkap dengan baik. Daripada kita pro A, pro B, tidak ketemu. Pilihannya cuma satu. Kembali ke Alkitab, temukan saja dengan kemampuan kita, dasar kita kuat, sampaikan sederhana, jemaat mengerti. Nah, itu bedanya. Jadi itu sudah ada dan sering terjadi. Contoh lagi, Esra Soru. Kalau orang masuk kemana? Ke sana. Ketika dia berkhotbah, yang ditangkap itu pasti ilmunya. Nah, tapi itu bukan berarti Esra Soru paling benar, bukan juga. Nah, jadi kembali lagi, itu prinsip seorang teolog dalam memahami. Bagaimana bisa membedakan. Artinya tidak pro A, tidak pro B, tapi membangun ajarannya berdasarkan Alkitab, walaupun itu sederhana, tidak menyimpang ke kiri kanan, tidak ikut kelompok A, kelompok B, tapi ikut Alkitab. Persoalan nanti sederhana atau tidak, yang penting jelas. Kemudian nanti dasarnya pun jelas. Tidak boleh meleset dari situ. Nah, saya kira seperti itu, sederhananya begitu. Jika tidak perlu rumit-rumit kita kalau di jemaat itu seperti itu. Mungkin itu Pak Samuel. Terima kasih, Pak dosen. Silakan kalau ada lagi. Saya mau bertanya, Pak dosen. Kita sudah mempelajari dan rata-rata kita sudah mempelajari di S1, S2, dan juga tentu saja di Alkitab, bahwa penulisan di Alkitab itu ternyata tidak sistematis dalam pengertian tidak berurut. Wahyu misalnya soal waktu. Demikian juga kalau kita perhatikan tulisan dan gaya penulisan Paulus pun tidak sistematis gitu. Bahkan bisa membuat orang bingung, loncat sana, kadang-kadang dia balik lagi, loncat lagi, gitu kan. Zigzag. Apakah ciri orang pintar itu seperti itu, Pak? Itu saja. Ya, terima kasih. Ya. Ini zigzag itu belok kiri, belok kanan sih. Boleh saja. Cuma beginilah. Memang kan kita semua tahu bahwa Alkitab kita itu tulisannya memang kalau PL misalnya tidak teratur seperti yang kita pegang hari ini. Kejadian dan kejadian keluaran dan seterusnya tuh. Tapi ketika diterjemahkan dilakukan oleh terjemahan oleh Septuaginta itu, maka diurutlah sesuai dengan itu sehingga memudahkan kita. Nah, sistematika itu memang diharuskan bagi seorang teolog. Persoalan nanti zigzag itu sekali lagi, kalau kita bermain dengan logika, dipengaruhi unsur filsafatnya, maka zigzagnya pasti banyak. Nah, kalau kita baca tulisannya Paulus, memang dia banyak zigzagnya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Paulus itu seorang filsuf. Kalau filsuf itu berpikirnya, ya banyak zigzagnya. Hanya saja zigzagnya Paulus itu karena dipengaruhi oleh Roh Kudus. Sehingga zigzagnya nggak berlebihan, nggak sampai menyesatkan. Tetap terarah. Gitu loh. Yeah. Kalau Pak Budi zigzag, lain lagi ceritanya. Itu serahkan saja kepada Tuhan lah. Kalau ya, saya kira begitu. Tapi bukan berarti zigzag itu orang pintar. Enggak juga. Orang pintar juga belum tentu zigzag. Enggak pintar juga bisa zigzag. Bisa lah. Itu relatif, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih. Karena selama ini yang saya pelajari juga kan, kita para teolog ini diharapkan dengan materi seperti ini kan, kita menyusun secara sistematis teologi. Tapi saya lihat Alkitab sendiri dan tokoh-tokoh, khususnya orang-orang yang pintar-pintar justru di Alkitab, ya teolog lah kita ambil. Seperti saya katakan, Paulus sampai Petrus pun jadi bingung dengan tulisannya gitu. Kan saya pikir kita kan sedang menyusun sistematis, tapi di Alkitab sendiri ternyata
penulisannya pun tidak sistematis yang kita harapkan gitu, sehingga memudahkan pembaca ya. Sedangkan misalnya urutan penulisan Alkitab ya, harusnya kan idealnya itu tidak perlu ada Amsal hampa Mazmur yang memotong jalan cerita tentang kerajaan Israel kan begitu. Idealnya seperti itu. Ya kan, potong di tengah kan jadinya ceritanya itu. Harusnya seperti itu. Tetapi faktanya di dalam Alkitab kita seperti kayak gitu loh. Nah, itu yang saya pikirkan seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Lanjut. Izin Pak Steve. Siap. Setiono Pak. Monggo. Dosen, ya. Sehubungan yang ditanyakan Pak Budi tadi, yang menyatakan bahwa, dan juga memang ada di dalam materi yang Pak Steve bagikan ini, yang menyebutkan bahwa Alkitab itu tidak sistematik. Tadi dikatakan salah satu pentingnya belajar, dan ini menurut saya pribadi kurang begitu setuju jika dikatakan Alkitab itu tidak tersistematik. Bagi saya, Alkitab adalah buku yang paling sempurna dari buku manapun. Oleh karena itu, kita ada di sini, kita percaya pada buku panduan kita sebagai buku yang sempurna. Jadi, bagi saya tidak setuju tentang Alkitab tidak termasuk sistematik. Jadi, justru kita belajar tentang teologi sistematik, sebenarnya yang perlu dibangun adalah pola pikir kita yang sistematik untuk mengetahui arti dari Alkitab. Jadi bukan Alkitabnya sendiri yang tidak sistematik, tetapi pola pikir kita, ajar kita. Oleh karena itu kita diajar tadi kan bahwa teologi adalah belajar tentang Allah. Jadi pola pikir kita yang harus menjadi sistematik untuk mengerti Alkitab dengan baik dan benar dan tepat. Tetapi kalau Alkitab sendiri menurut saya itu sudah sangat sistematik. Jadi kita mohon maaf, kita tidak pada pola untuk mengoreksi Alkitab tidak sistematik. Kenapa harus Kejadian pertama dan harus Wahyu terakhir? Kenapa enggak Kejadian itu di tengah-tengah? Atau kenapa harus Amsal itu masuk di dalam satu bagian cerita tertentu? Dan saya sangat percaya semua penempatan yang tertulis di dalam Alkitab itulah yang terbaik. Cuman ya itu tadi, kita belajar teologi sistematik untuk kita mengerti tentang apa yang sudah sempurna itu kita mengerti. Jadi bukan merubah dari sistematik Alkitabnya, tetapi merubah pola pikir kita di dalam pencarian akan Allah, di dalam penguraian tentang Allah. Jadi oleh karena itu, kalau kita membaca Alkitab, memang seringkali satu ayat dengan ayat lainnya kadang-kadang berbeda, bahkan terlihat seperti bertentangan. Tetapi kalau kita mempunyai pola pengetahuan teologi sistematik, kita akan mengerti makna arti dari setiap kata itu, sekalipun kelihatan bertentangan. Salah satu contoh misalnya kalau kita belajar tentang teologi sistematik, kita menjadi tahu apa yang dinamakan paradoks. Paradoks adalah dua hal atau lebih yang berbeda, bahkan terlihat kadang-kadang bertentangan, tetapi semuanya benar sebenarnya. Ya, mungkin nah, Pak Titona singkat saja, ringkas saja. Ringkas. Ya, ringkasnya bahwa kita belajar teologi sistematik itu untuk kita mengerti dari
pencarian pengenalan akalah dengan benar dari Wahyu sampai dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan jadi Alkitab itu berbicara tentang kebenarannya sendiri. Pola kita, pola pikir kita yang kita perlu belajar sistematika teologi ini yang untuk mengerti Alkitab. Bukan Alkitab tidak sistematik, terus kemudian kita mengoreksi kondisi Alkitab. Seolah-olah kita teologi sistematik kita itu dapat mengoreksi Alkitab. Tetapi sebaliknya, Alkitab sudah sempurna, kita yang belum mengerti, berarti kita mesti perlu belajar bagaimana berteologi secara sistematik untuk mengerti isi Alkitab. Terima kasih, Pak. Nah, begini Pak Setiono, kita tidak sedang merubah Alkitab. Kita juga tidak sedang mengoreksi isinya. Kita sudah percaya semua firman itu tanpa salah. Maksudnya dalam urutan yang seperti tertuang dalam sistematika yang saya tulis itu, misalnya Alkitab, Allah, Kristus, Roh Kudus, itu tidak bisa begitu. Dia karena Roh Kudus bisa ada di Wahyu, Roh Kudus bisa ada di Kejadian. Nah, sehingga kita tidak merubah. Kita itu hanya mengatakan bahwa tidak tersistematik itu karena apa? Alkitab itu ditulis di semua bab itu, di semua pasal. Itu selalu ada ungkapan Allah, Kristus, Roh Kudus, dan seterusnya. Sehingga memudahkan kita di sini adalah menyusun konsepnya itu mulai dari Allah, ya, Alkitab, Allah, Kristus, Roh Kudus, dan seterusnya. Nah, ini namanya kerangka berpikir yang sistematis. Tapi kita tidak merubah isi Alkitab loh. Sekali lagi ya, kita ini tidak punya hak untuk merubah. Kita hanya mengatakan bahwa secara sistematik memang Alkitab itu dilihat urutannya nggak seperti yang kita pegang. Tapi karena Septuaginta itu membantu kita menyusun dengan cara begitu, akhirnya kita pahami Kejadian, Keluaran, ya, dan seterusnya. Kalau kita kembali ke asal usulnya, ya tidak begitu Alkitabnya. Ada yang bilang kitab Ayub paling tua, bukan Kejadian. Nah gitu loh. Jadi masih banyak hal. Seperti itu Pak Setio. Jadi kita tidak berubah. Kita semua percaya bahwa firman itu tanpa salah. Sama sekali kita tidak mengoreksi isinya. Kita juga enggak. Kita percaya semua itu tanpa salah. Seperti itu ya. Mungkin ada yang lain? Satu kalimat aja Pak Steve. Satu kalimat aja Pak Steve. Silakan. Ya, karena di sini disebutkan Alkitab adalah kitab yang tidak disusun secara sistematik dan hanya sebagian saja yang sistematik. Nah, kata ini yang bagi saya kurang pas, tetapi monggo enggak apa-apa kalau memang itu bagi saya sangat sistematik sebuah Alkitab yang kita ada sekarang. Terima kasih. Siap, makasih. Sama-sama. Boleh bicara? Boleh. Halo, ya. Apa yang lain terputus juga? Ada. Iya nih, saya tadi angkat tangan nggak ada yang peduli. Pak Budi. Hostnya. Halo. Ya, siap Pak Budi. Silakan Pak Modi, Pinton. Bisa. Monggo, silakan.
Ya. Baik, terima kasih Pastor Modi dari Manado. Memberkati. Memang eskatologi itu dari ketiga pandangan premil, amil, dan postmil ini sama-sama punya kekuatan, Pak. Sehingga tidak mungkin bisa disatukan. Tapi kalau misalnya Bapak tanya kepada saya secara pribadi, saya akan jawab, saya lebih pilih kepada premil. Ya. Bukan karena basicnya saya dari S1 Injili, tapi saya ketika melihat premil itu secara sistematik tersusun, bisa dimengerti dengan jelas. Tapi kalau ada yang mau pegang, mau ikut aliran misalnya dia lebih kepada amil maupun postmil, ya kita oke, kita enggak maksa, karena siapapun tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Yang jelas kita hanya lihat gambarannya, peristiwanya begini-begini, satu persatu akan terjadi dan seterusnya. Cuma kalau saya pribadi, tentu saya lebih kepada premil. Seperti itu, dibanding dengan postmil ataupun amil. Tapi kalau Bapak Ibu yang hadir di sini punya perbedaan pendapat, saya juga tidak bisa maksa, karena itu bagian dari eskatologi yang memang masih susah untuk dipastikan mana yang paling tepat, mana yang tepat, mana yang tidak. Karena masing-masing punya kekuatan dasar untuk menjelaskan itu, eskatologi itu sendiri. Sehingga memang banyak sekali. Nah, oleh karena itu, ya, mungkin ada teman-teman yang punya pandangan tentang selain itu, tapi untuk di STT Anugerah memang belum ada standarnya. Kita harus pegang ini atau ini enggak. Masih dalam bentuk sesuaikan dengan Alkitab saja. Kalau saya misalnya secara sistematiknya, saya lebih dominan kepada premil. Tapi ditanya mana yang pasti, saya lebih tepat dengan Alkitab saja. Yang jelas Tuhan pasti datang kembali gitu loh. Selebihnya kita nggak tahu. Kira-kira seperti itu Pak Pastor Modi ya. Kita lanjut aja Pak. Materinya dilanjut. Ya. Siap. Ya, oke. Kita lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu ya. materinya, nanti dibuka lagi. Ya. Siap. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut kepada bagian berikutnya. Kita lanjut ke kesukaran mempelajari teologi, Bapak Ibu ya. Teologi sebagai keharusan tadi saya sudah jelaskan, wajib sistematik itu kita harus belajar. Sekarang kita masuk kepada kesukaran dalam mempelajari teologi. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa kita itu terbatas, Allah tidak terbatas, sehingga kita perlu tunduk kepada otoritas Allah untuk lebih memahami. Sebab kalau kita paksa diri, akan berakibat kepada hal yang fatal dan menyebabkan kita menjadi orang yang gila. Gila bukan karena tapi gila karena asal-asalan membuat statement yang di luar itu. Nah, itu ada 4 hal situ ya. Tingkat pengetahuan, ya, keterbatasan bahasa, kemudian hermeneutik, skillnya tadi, dari tafsirnya ada yang bagus, ada yang tidak. Kenapa hermeneutik skill itu penting, Bapak Ibu? Karena ketika orang itu kurang membaca, maka otomatis cara penafsirannya pun ternyata pasti kurang bagus. Karena dengan banyak membaca, banyak tahu, maka akan memudahkan dia dalam hal menafsirkan. Sehingga hermeneutik skill itu perlu sekali untuk seorang teolog dalam hal menafsirkan kitab suci. Tetapi sekali lagi, semuanya itu terbatas. Kita manusia terbatas, maka kita harus tunduk kepada otoritas Roh Kudus. Nah, hal-hal lain yang memungkinkan kita untuk mempelajari teologi, karena Allah itu bukan benda mati, tapi Allah itu hidup. Ya, sebagai ciptaan kita punya connection, ada hubungan. Maka perlu kita mempelajarinya. Mempelajari plus menyembah, seperti itu ya. Jadi tidak sekedar hanya mempelajari sebagai objek, tapi masuk kepada menyembah. Menyatukan hubungan atau kontak batin dengan Allah yang kita sembah itu.
Sehingga memudahkan kita untuk memahami apa yang menjadi rahasia atau misteri yang disiapkan Allah bagi kita semua. Nah, selain itu Bapak Ibu, kita juga harus punya dasar untuk mempelajari teologi supaya tidak ada kesalahan di sana. Salah satunya dasar kita firman Tuhan. Kemudian ditopang dengan buku-buku, lalu pengalaman hidup, ya. Bisa juga firman Tuhan, pengalaman hidup, dan buku. Terserah. Tapi itulah sarana prasarana yang kita punya untuk mempelajari yang namanya keberadaan Allah yang tidak terjangkau itu. Lewat firman-Nya, lewat keintiman dengan Roh Kudus, kemudian lewat pengalaman hidup, maka kita mampu menjangkau keberadaan Allah yang sangat jauh itu menjadi biasa. Makanya Yesus bilang berdoa itu kan Bapa kami dalam surga dan seterusnya kan. Itu ungkapan sederhana yang menggambarkan bahwa kedekatan Allah dengan kita itu tidak jauh Bapak Ibu. Dekat sekali. Kapanpun bisa kita datang kepada Dia. Nah itu sekilas tentang dasar untuk kita mempelajari teologi. Nah selain itu yang lebih berikutnya adalah tentang wahyu. Fenomena yang terjadi juga saat ini adalah Bapak Ibu sering mendengar bahwa si A mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Secara definisi wahyu harus ditulis dalam buku. Sehingga kemudian dibaca, tetapi ternyata tidak. Nah makanya apakah wahyu itu masih ada atau tidak? Nah harus dipikirkan supaya nanti Bapak Ibu besok-besok mengeluarkan statement harus jelas. Kalau wahyu itu ada, perlu ditulis dalam buku. Kalau tidak ada, lalu itu apanya yang kita terima saat ini? Atau yang kita rasakan melalui pengalaman pribadi. Nah, ini satu topik yang perlu Bapak Ibu kita semua diskusi dan renungkan. Nah, saya lemparkan ini ke Bapak Ibu, coba berpikir apakah wahyu itu masih ada? Dan kapan diterimanya? Bagaimana caranya? Siapa yang memberikan? Seperti itu. Sebab kalau tidak nanti akan berbahaya juga kepada kita tentang yang namanya wahyu. Oleh karena itu jangan kita berkata saya terima wahyu dari Tuhan, tetapi meleset dari isi firman atau bertentangan dengan firman yang tertulis dan sudah ditutup oleh kitab wahyu. Nah karena itu Bapak Ibu, dengan fenomena yang terjadi saat ini adalah sering orang mendapatkan pewahyuan atau suara Tuhan. Apakah itu sama dengan wahyu? Nah, mari kita renungkan. Saya buka ruang untuk pertanyaan jawab di sini. Apakah wahyu sama dengan suara Tuhan? Atau suara Tuhan itu adalah wahyu itu sendiri yang sering kali didengar? Monggo host untuk buka, siapa yang mau bertanya tentang itu? Hostnya siapa ini Pak? Budi Maruli toh? Langsung saja siapa? Kira-kira Bu, karena Ya, saya mau bertanya. ya, monggo Pak Ya. Samuel. Mengenai wahyu menarik tadi Pak Steve. Wahyu itu kan penyataan Allah, ya, yang datang dari perkataan firman, ya. Tapi menjadi menarik untuk kita bisa kaji bersama. Tapi yang menurut pendapat saya, tidak semua wahyu, tidak semua perkataan yang diterima oleh para rasul, atau juga tidak semua perkataan Tuhan Yesus dicatatkan dalam Alkitab. Kalau kita jujur, kalau semua perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus dicatat dalam Alkitab, nah Alkitab kita besarnya seperti apa? Ya. Jadi saya kurang setuju kalau wahyu itu harus tertulis. Pernyataan Tuhan itu harus ditulis baru namanya wahyu. Saya kurang setuju. Ya kan? Tidak harus tertulis juga, gitu kan? Makanya kalau kita jujur, karena tadi Alkitab kita kalau seluruh menulis perkataan-perkataan yang datang dari mulut Tuhan, nah betapa tebalnya Alkitab kita. Nah, kenapa yang tertulis ini apakah Tuhan hanya berbicara terbatas seperti itu?
sangat dibatasi oleh tulisan-tulisan yang sekarang ini yang telah dikanonisasi. Nah, mungkin juga ada perkataan-perkataan Tuhan yang tidak sempat ditulis oleh penulis Alkitab itu sendiri. Maka saya kurang setuju kalau wahyu itu harus tertulis baru disebut wahyu, atau disebut penyataan, atau yang disebut dengan sesuatu yang didapati oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, yang diilhamkan oleh kuasa Roh Kudus. Ya, saya sih berpendapat seperti itu. Kalau kita bicara secara logika, ya secara logika, saya kalau semua tertulis, begitu banyak perkataan-perkataan Tuhan yang begitu terlewatkan, yang tidak tertulis. Itu aja sih pendapat saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan Host kalau boleh ada. bicara? Silakan Paul, Pak Paul. Silakan Pak Paul. Ya, kalau menurut saya dari zaman perjanjian lama sampai dengan zaman para rasul itu, misalnya kita perjanjian lama, ada ribuan nabi di sana, tapi kenapa hanya 30-an nabi saja yang diberi otoritas untuk menulis? Ada ribuan nabi, zaman Samuel aja disebut ratusan, zamannya Elia ratusan juga, tapi kenapa cuma Elia aja yang menulis dan bahkan yang dicatat ceritanya? Jadi memang ada yang namanya wahyu yang tertulis, yang harus ditulis. Ada wahyu yang progresif. Karena para nabi ini pasti menerima wahyu juga. Beberapa gereja kan sudah menolak bahwa tidak ada suara Tuhan sekarang. Tetapi banyak orang yang mendengar audible suara Tuhan, mendapat mimpi, mendapat penglihatan. Dan itu nggak bisa dipungkiri juga. Saya sendiri mengalami suara Tuhan yang audible maupun penglihatan. Tapi apakah harus ditulis dan dibukukan menjadi sebuah pengajaran bagi gereja? Ya enggak, itu kan pribadi. Tapi apa yang kita dapat dari pribadi ini tidak boleh melampaui apa yang tertulis di 1 Korintus 4 ayat 6. Nah, kalau tadi ada tidak semua perkataan Yesus itu dicatat, kalau saya nggak setuju. Pasti itu sudah semua yang penting yang Yesus harus ajarkan kepada kita itu sudah tercatat. Nah, kalau ayatnya itu bunyinya tidak semua perbuatannya yang tidak dicatat. Tapi kalau perkataan Yesus sudah bilang, semua yang harus aku katakan kepada mereka sudah aku ajarkan di Yohanes 17 itu. Sudah selesai, jadi sudah nggak ada lagi. Karena semuanya sudah dikasihkan. Nah, kalau misalnya nih cuma Yesus batuk, ditulis kan enggak. Kalau yang saya kira yang nggak perlu diajarkan, yang tidak kaitan tidak akan ditulis. Karena seperti saya, kalau mengajar kepada murid-murid saya, kan nggak semuanya saya ajarkan satu-satu semua, tapi yang ditulis atau yang mereka catat adalah yang bilang, oke, kita mau belajar, nah itu baru ditulis. Tapi kalau yang dalam keseharian saya kira nggak semua harus ditulis, karena mungkin itu adalah sebuah perulangan, bisa jadi, atau mungkin itu ya kita nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Cuman kalau dalam prosesnya sekarang saja, ketika saya dengan para siswa yang di Bible Training Center saya itu, nggak semuanya itu ketika saya ngomong langsung dicatat sama mereka. Misalnya saya lagi bercanda, terus dicatat sama mereka. Misalnya lagi cerita, apalagi lagi masak, oh hari ini. Ayo, Pak Paul, maaf. Paul masak. Pak Paul, maaf saya potong. Intinya aja ya Pak, karena waktu kita kan tinggal 1 jam aja. Intinya saja apa? Ya, intinya tadi itu ada wahyu tertulis, ada wahyu progresif, udah itu. Ya. Baik. Jadi ada yang memang harus ditulis, ada yang sudah tertulis itu sudah selesai, sudah dikanon. Kan dikanon oleh para nabi, dan kemudian wahyu yang ditulis itu para nabi, dan wahyu yang ditulis oleh para murid Yesus dan murid-muridnya Yesus. Murid-murid dari para rasul itu. Karena kita kan di era kerasulan kan, kita kan gereja kerasulan. Saya kira begitu. Oke, di yang lain stop dulu. Saya minta tanggapan dari dosen kita, baik Pak Samuel tadi maupun Pak Paul. Monggo. Pak dosen. Where are you? Mener. Ke toilet mungkin, Pak. Ya, silakan Pak, gantinya Pak mau jawab. Atau bagaimana? Jangan dulu. Kalau Pak Menernya nggak ada, siapa yang jawab nanti? Jangan dulu Pak Setiono. Jangan dulu. Mana Pak ininya? Bagaimana? Pak Steve terputus. Ya, Pak Steve terputus ya? Pak Steve kayaknya keluar, ya terputus.
Bagaimana ini jadinya? Kita tunggu dia ya. Dah, Pak Budi aja yang ganti lah. Atau Oke. disaringkan aja, Pak. Mungkin ada pendapat lain sambil nunggu Pak. Saya mungkin sharing sama teman-teman ya. Ada di dalam Alkitab Yohanes pasal 16 dikatakan begini, ayat 13 saya baca. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, kalau menurut saya, ya memang secara wahyu itu udah ditutup. Tetapi ada hal-hal yang juga kita jangan sampai membuat Allah itu jadi mati. Ya, sehingga tidak ada, kita kan orang-orang Pantekosta, orang-orang karismatik yang masih percaya akan pewahyuan Allah dalam pengertian bukan pewahyuan tertulis, tapi ada yang bersifat pengilhaman roh. Itu menurut saya, nanti kita tunggu aja. Atau mungkin ada yang tanggapan? Monggo, bisa tanggapan dari Pak Paul, Pak Samuel Suruk. Iya, menurut saya. Pak Setiono. Izin, Pak Pak. Budi. Ya. Pak Ya. Setiono dulu, Pak Suruk. Pak Suruk, tunggu dulu. Monggo, Pak Setiono. Ya, terima kasih Pak Budi, Pak Hos. Jadi untuk pertanyaan yang dilemparkan oleh Pak dosen tentang wahyu, saya lebih cenderung setuju dengan apa yang disampaikan Pak Samuel maupun Pak Paul. Jadi hal ini menjadi beda karena definisi kita yang mungkin berbeda. Kalau kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 25, itu jelas dikatakan bahwa masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Artinya masih banyak hal-hal yang zamannya Yesus saja tidak tertulis semua. Karena kalau tertulis seperti Pak Polzang tadi katakan, firman Tuhan katakan di sini dunia pun tidak dapat memuat. Nah, pengertian wahyu ini yang mungkin menjadikan kita mempunyai persepsi yang berbeda. Jadi bagi saya wahyu ini adalah penyataan Allah. Dan penyataan Allah tidak selalu tertulis. Kalau selalu tertulis, artinya sampai saat ini nanti ada Alkitab seri 1, seri 2, sampai seri berikutnya. Tapi wahyu adalah penyataan Allah yang diberikan. Entah itu dalam bentuk audible, entah itu dalam bentuk penglihatan, atau dalam bentuk apapun. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengetahui bahwa itu sebuah wahyu atau penyataan Allah? Karena masing-masing bisa mengatakan pengalaman sendiri. Nah, untuk menjawab hal ini, kita akan melihat dari buahnya. Ujilah segala sesuatu. Ujilah sesuatu artinya untuk setiap untuk setiap pengalaman wahyu atau penyataan Allah ini memang harus diuji untuk yang tidak bentuk tertulis yang sudah sampai perjanjian baru ini. Nah, bagaimana kita harus menguji? Ya kita lihat buah dikenal dari pohonnya. Jadi kita lihat buahnya, orang tersebut yang dengan firman Allah, ya berarti memang itu penyataan Allah. Tapi kalau hidupnya bertentangan dengan firman Allah, ya berarti mungkin bikin-bikin sendiri. Seperti itu. Jadi intinya kalau bagi saya setuju bahwa wahyu tidak harus selalu tertulis. Bisa dalam bentuk apapun. Oke, demikian, Pak, kita Pak. stop dulu ya, Pak. Saya ini beberapa teman minta masuk, termasuk Pak Stefanus Duli. Sementara hostnya kan bukan saya. Bagaimana caranya nolong mereka? Iya, hostnya kan tadi di di Kevin ini. Iya, Kevin. makanya. Mungkin kayaknya enggak Jadi, dengar Pak, kayaknya Pak Kevin. Saya kurang tahu bagaimana cara masukkan, karena saya bukan Nggak bisa, host. Pak. Nggak bisa, harus kecuali host yang minta. Tunggu. Host yang mintakan. Tunggu dulu. Begini,
Di dalam Zoom itu yang membuat pertama untuk invitation memang host. Tetapi di pilihan itu host itu bisa memindahkan kepada orang Ya. lain sebagai host. Ya, Nah, harusnya seperti persoalannya itu. siapa yang host sekarang? Setahu saya bukan saya. Loh, saya tidak tahu. Mungkin kalau Pak Budi sudah dapat konfirmasi Belum. berarti hostnya sudah belum. pindah ke Suara Pak Budi. saya bisa Itu Pak didengar Kevin ya, baru Pak, ya? muncul. Pak Kevin baru muncul. Saya host tapi enggak ada yang Halo? minta invitation ini. Maksudnya notifnya belum keluar. Coba bentar. Halo? Mohon Suara saya bisa didengar ini? mohon stop dulu biar hostnya berbicara. Pak Kevin, silakan Pak Kevin. Iya, enggak, ini saya host tapi ini enggak ada tulisan Nama saya bisa invitation siapa-siapa gitu. Itu tulisannya mute. Bentar ya. Coba Pak Budi Suara saya bisa jadiin didengar, host bentar Bapak-bapak, ya. Ibu? Halo? Sebentar Pak David sebentar. Ini Oh, iya. banyak di S3 ini banyak teman-teman Bernard segala macam ini minta masuk enggak, Pak Stefanus juga minta dimasukkan. Biar aja Kevin aja, saya Iya. kurang ini juga gimana Saya caranya. Di saya ini enggak ada. Maksud saya kita hubungi Kevin aja dulu pribadi. Eh, Soalnya ini kalau begini. jalan terus, Begini. waktunya jalan terus. Pak David, begini saya jelaskan ya Pak David. Pak David, Pak Budi Iya, saya iya. jelaskan. Kalau tadi ada informasi, ada banyak yang mau masuk, itu sebenarnya dari link yang kita kasih itu bisa. Jadi nanti host tinggal admit. Selama dia nggak masuk di situ, host juga nggak bisa mengadmit, nggak bisa mengapproval. Jadi masing-masing itu harus Iya, masuk dulu justru memang di itu. situ. Ya itu Justru ini itu ada nggak di diterima-terima, sudah lama nggak diterima, Pak. di grup S3 kita dulu. Pak Bernard apa? Iya, Gimana banyak. nih? Pak Stefanus yang mau gabung, ini Pak Andre baru bilang nih, yang mau gabung ayo merapat lagi mumpung hostnya sudah ada. Monggo yang mumpung Pak Kevin ada. Maksud saya, Pak Ketua kelasnya coba hubungin Pak Kevin, Pak. Pak Kevinnya sudah bicara itu Pak David. Dia katakan bahwa tidak ada yang masuk sudah. request. Tidak ada Iya. yang request untuk di-admit. Nah, hostnya kan nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada yang admit, yang request. Alamatnya salah berarti ya? ID-nya salah itu berarti nomornya. Ya, ID-nya yang mau masuk mungkin salah. Atau Ini cara barusan masuknya dia Bisa. salah. Ini barusan Pak Bernard masih nunggu di pintu dari tadi Pak, belum kemana-mana. Ini barusan. Dicoba masuk lagi, baru menjawab Pak Andre. Coba lihat di grup WA kita, semester 3 dan 4. Ini dari tadi. Yang paling pentingnya dosen kita dulu ini loh, dosennya aja Iya, menghilang. dosennya Ini gimana hilang. Mungkin sudah pengangkatan Pak. Iya kali, sudah diangkat dulu. Masih diskusi, orangnya pergi lagi langsung hilang. Kalau hostnya ada di sini, dia barusan Oke. berbicara. Pak Kevin. Ya, Pak Pak. Kevin. Ya. Pak Kevin ini pada banyak mau minta nih, Pak Bernard, Pak Duli belum masuk lagi nih. Iya, sebentar. Ini saya notifnya enggak keluar ini. Atau kita keluar dulu semua terus masuk lagi aja, Pak. Nanti salah masuk ke tempat lain, Pak. Ke tempat webinar lain nanti. Coba bentar, kalau ini coba Pak Budi saya jadiin host bentar, coba notifnya keluar atau enggak ya? Saya aja nggak ngerti bagaimana caranya. Enggak, itu langsung muncul kok Pak, sebelah kanan. Ya, gitu. ke saya enggak apa-apa, Kevin. Pak Kapat, ya Pak Stiono aja, Pak Stiono. Ya, ke Pak Stiono aja, Pak Stiono. Ya, oke. Pak Stiono sudah jadi host itu. Yang penting ini Pak Stefanus masuk dulu ini Pak dosennya ini. Kalau nggak masuk, repot. Sudah belum, Pak? Nggak keluar. Pak Steve lagi dapat wahyu dia mungkin.